Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Kamari, mesin 2017 sangat aktif di MFT 2017 sebagai Wakil Kepala Bidang Organizational Research and Development MFT 2020. Dan pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang pertanggungjawaban dari bidang OR pada triwulan sampai di triwulan 3A. Oke, ada 15 arahan ketua umum yang mana ada beberapa yang sudah tercapai, dan masih ada beberapa juga yang belum tercapai. Saya lihat di sini nomor 1 sudah tercapai, nomor 2, 3, dan 4, tentang RPJPB, Blueprint, dan juga Innovation Law masih belum tercapai karena masih terus dikerjakan hingga akhir kepengurusan. Kemudian dashboard sudah dibangun, nomor 5. Saya bangun dari triwulan pertama, dan sekarang tinggal terus mengisi saja. Kemudian nomor 6 tentang problem solving. Ketika problem solving itu merupakan framework yang dipakai di Blueprint, jadi memang masih terus berjalan. Manual option skala bentuk penelitian pengembangan juga masih dilaksanakan. Visi misi dan IKG juga masih terus dilaksanakan. Kemudian berkoordinasi tentang GKM juga masih dilaksanakan karena memang sampai sekarang tinggal proses finishing aja. Sebentar lagi insya Allah sih selesai penelitian ini. Kemudian quality control komprehensif terhadap program kerja juga masih terus dilaksanakan karena masih ada beberapa broker yang perlu untuk dilaksanakan quality controlnya. Triwulan ini belum melaksanakan konsolidasi bidang, masih terus mengikuti dan menjaga kesepakatan rembuk setelah triwulan 3 berakhir. Kemudian minimal 2 kali setiap triwulannya mengadakan rakor, ini alhamdulillah sudah tercapai karena sudah 2 kali triwulan ini. PDC juga masih terus berjalan, dan terakhir berkoordinasi dengan stakeholder internal PMT juga masih terus berjalan. Oke, rencananya terhadap arahan kedua tentunya akan terus dilaksanakan, dijalankan hingga akhir pengurusan melalui program kerja dan juga kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan dari awal. Suatu bidang dari bidang Organizational Research and Development adalah sebenarnya ada di badan pengurusnya yang memang punya semangat yang tinggi, merasa punya semangat yang tinggi terhadap bidang OR ini. Dari mulai belajarnya, kemudian komitmennya terhadap kewajiban-kewajiban mereka. Walaupun memang tentunya di tengah kondisi pandemi yang akhirnya menjauhkan kami secara fisik, tapi alhamdulillahnya bisa tetap mendekatkan diri dengan kewajiban masing-masing. Sampai triwulan 3A alhamdulillah sudah dan masih terus berjalan tentang kurikulum kaderisasi yang harus ditanamkan kepada badan pengurus di OR. Lewat materi-materi yang memang disampaikan oleh dari BPH, dari pembicara dari luar juga, dan tentunya materi yang memang harus rutin dilaksanakan ketika rabit. Oke, koordinasi BPH dan BP sampai terus berjalan lancar, walaupun memang BP itu hektik banget di triwulan ketiga pun sama dengan BPH-nya, tapi alhamdulillah bisa terus berjalan karena via grup koordinasi program kerja dan juga grup koordinasi yang memang full satu OR. Koordinasi BPH yang memang sama-sama kita tahun ketiga, tahun terakhir punya kewajiban yang relatif lebih berat lagi, tapi alhamdulillah bisa tetap fokus lah buat menyelesaikan dengan baik dari tugas masing-masing. Oke, program kerja yang pertama dari BEM itu namanya Performance Assessment TUI, yang mana intinya adalah penjagaan visi misi dan juga IKG dari BEM TUI. Belum ada yang tercapai karena memang program kerja ini masih terus berjalan hingga akhir keputusan untuk menjaga visi misi dan juga IKG dari BEM TUI 2020. Secara evaluasinya
praktek keefektifan bentuk dan pelaksanaan waktu pelaksanaan koordinasi pembagian jobdesk alhamdulillah bisa dilaksanakan baik dan juga memang secara bentuk sudah tepat, sudah kami nilai tepat karena memang tidak melenceng dari poin GMPKD yang mewajibkan kita untuk mengevaluasi visi misi dan juga IKG di BMFTI. Pun dengan keadaan kejadian luar biasa ini, PJJ secara online, dalam kita tetap bisa dengan baik meminta data dari teman-teman yang lain juga cukup baik. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah tentunya untuk melanjutkan terus sampai akhir pengurusan. Kemudian nomor 2 adalah market research. Tujuannya ya untuk mengidentifikasi dan menganalisis aspirasi warga atau keinginan warga terhadap lembaga yang memberikan market research ini gitu, atau IKW ini. Dimana berarti artinya adalah BEMFT UI. Untuk dijadikan rekomendasi kepada pengurusan selanjutnya. Sampai sekarang memang keadaannya sudah ada beberapa departemen yang sudah selesai, dan juga masih ada beberapa departemen yang masih belum selesai. Cuman alhamdulillah on the right track, dan dengan berkoordinasi dengan baik satu IKM FTUI yang bisa dengan cukup baik, walaupun memang agak sulit untuk mencari datanya karena mencari respondennya kalau online, tapi dengan cukup baik dilihat dari sudah ada beberapa departemen yang sudah selesai. Masih belum tercapai parameter-parameternya karena memang ini masih terus berjalan, terutama perekapannya dan juga terbentuknya laporannya. Tapi sudah tercapai yang bagian terlaksana karena sudah terlaksana pada triwulan 3A kemarin. Oke. Memang kita nggak bisa pungkiri juga karena ini lagi online, berbeda dengan waktu itu offline biasanya menggunakan kertas sampai datang ke kelas-kelas atau nyamperin teman-teman di zona interaksinya, menggunakan Google Form yang memang kita cuma bisa menjangkau responden lewat chat pribadi, itu jauh relatif lebih sulit gitu. Itu mau nggak mau harus diterima. Gitu. Mungkin di situ adalah evaluasi yang paling ketara sih, soalnya mencari responden. Oke, lanjut. Kemudian rencana strategisnya tentunya untuk terus berkoordinasi dengan IMD dan IPI untuk terus menyelesaikan kuesioner ya dengan baik, menghindari miskomunikasi juga, dan bisa selesai sebelum kepengurusan berakhir. Oke, kemudian ada program kerja quality control, program kerja kami mengukur dan mengevaluasi kualitas program kerja berdasarkan parameter-parameter tertentu. Masih ada beberapa program kerja yang memang masih harus kami lakukan quality control, sehingga masih harus dicapai hingga pengurusan atau belum selesai sampai sekarang gitu. Oke. Untuk evaluasinya, kalau berbicara bentuk tentunya sudah tepat, generasi juga sudah tepat, sudah sesuai dengan GWPKD 1, ditambah juga ada metode yang namanya PDC, gitu, lanjut cek, yang memang baru dilaksanakan pada tahun ini. Memang ada beberapa evaluasi, tapi alhamdulillah secara pengerjaannya bisa dilaksanakan dengan baik. Secara waktu pelaksanaan, KC ini dilaksanakan setiap hari pelaksanaan proker yang menerima warga, dan untuk laporannya itu dilaksanakan pada bulan berikutnya dari program kerja tersebut yang memang dirangkap seluruh program kerja yang berjalan di bulan tersebut. Jadi di situ adalah evaluasinya. Rencana strategisnya, evaluasi besarnya
dari quality control ini adalah ketika proses memberikan saran dan juga evaluasi terhadap program kerja tersebut. Karena ada banyak banget saran yang masuk ke kita, mulai dari borangnya sendiri dan juga tentunya dari ngobrol-ngobrol dengan BPH terkait gitu. Sehingga perlu brainstorming dan juga brainstorming terhadap pemecahan masalah dari kritik dan saran yang diberikan. Misalnya selanjutnya melakukan quality check pada konsultan bidang yang bersangkutan, kemudian melakukan wawancara secara online kepada BPH bidang yang bersangkutan, dan itu terus dilaksanakan, kemudian maksimalkan koordinasi dengan BPOR atau pembuatan PDC. Gitu. Ini juga masih terus dilaksanakan. Kemudian program kerja keempat, tentang blueprint. Di sini memang tulisannya belum tercapai di triwulan 3A, tapi sampai di detik ini saya melakukan prestasi ini, sebenarnya blueprint sudah selesai. Lebih tepatnya pada tanggal 20 hari Minggu kemarin, tanggal 22 November 2020 gitu. Ada 2 Caka BEM FTW 2021. Sehingga bisa dibilang parameternya sudah tercapai, terus blueprint keluar tidak, kemudian tersampaikannya blueprint juga sudah tercapai, 100% sahabat bidang mempresentasikan hasil kontrol bidang juga sudah tercapai, kemudian 100% sahabat bidang mempresentasikan portfolio BPH bidang minimal 1 kali selama pengurusan, itu juga sudah tercapai gitu. Walaupun memang ada beberapa BP yang sudah demisioner duluan, karena dia menjadi calon ketua di departemennya masing-masing, gitu. IM departemennya masing-masing. Oke, secara bentuk enggak sih, ini sudah merasa juga sudah tepat, masih tepat relatif terhadap sebelum-sebelumnya. Terdapat banyak inovasi, di isinya pun juga banyak inovasi terhadap misalnya framework yang memang kita menggunakan framework A3 problem solving, kemudian tools juga kami tambahin sehingga isinya pun lebih kreatif, kemudian lebih mudah dimengerti. Secara teknik pelaksanaan, evaluasinya pencerdasan di awal blueprint oleh PJ-nya terhadap masing-masing konsul bidang masih nilai kurang, sehingga ada beberapa konsultan bidang yang terus bertanya hingga memastikan apa sebenarnya yang harus diisi di blueprint tersebut. Kemudian penegasan deadline yang kurang, dan juga waktu presentasi yang mundur-mundur gitu. Walaupun memang mundur ini alhamdulillah nggak berarti banyak sebenarnya, karena sampai sekarang pun juga udah tepat waktu gitu dengan timeline cakanya mencari ide terhadap grand design mereka. Timeline blueprint ini terhambat karena COVID-19, karena memang tadinya awalnya kami ingin melaksanakan presentasi blueprint itu juga di triwulan pertama, namun karena COVID-19 akhirnya jadi terhambat. Jadi kami untuk COVID-19 transisi dari offline ke online kami manfaatkan untuk kemudian beradaptasi lagi gitu, beradaptasi terlebih dahulu, akhirnya ya terhambat. Oke, lanjut. Nah, balik lagi ke tadi masalahnya, restorannya adalah penjelasan materi blueprint seperti PDPC dan hasil dan lain-lain memang harus dijelaskan lebih detail dan juga lebih mungkin lebih jauh-jauh hari lagi. Kemudian restorannya lagi itu konsultan bidang diarahkan untuk lebih dekat lagi terhadap bidangnya dalam tentunya melaksanakan proker, dalam pelaksanaan prokernya gitu, hari prokernya dan juga progres prokernya. Kemudian fiksasi timeline karena memang itu juga yang kurang pada blueprint kali ini gitu. Sehingga nanti bisa lebih terstruktur waktunya dari memulai brainstorming blueprint hingga sampai di presentasi akhir. Kemudian ada yang namanya program kerja selanjutnya itu namanya Development Studies atau DEVS, yang mana tujuannya adalah memfokuskan pengembangan sebagai penelitian dan pengembangan
dengan cara melakukan penelitian terhadap permasalahan dan kemudian mencari solusinya. Ada 2 parameter yang perlu dicapai dari program kerja ini. Alhamdulillah sekarang bisa dinilai 80% dalam proses kelengkapan data, karena memang udah tinggal finishing aja. Kami sekarang sudah dalam proses transfer wawasan atau cewek-cewek terhadap beberapa lembaga di UI. Kami rasa juga udah punya sistem yang settle gitu terhadap masalah yang kami ingin angkat, yang mana masalahnya adalah tentang transparansi data. Dan dari TW-TW itu kami juga ingin memastikan terkait apakah inovasi kami ini dalam step-stepnya, step-step nantinya, kemudian pengontrolannya, kemudian risk assessment-nya, apakah sudah tepat. Gitu. Apakah memang ada yang kami kelewatan, sehingga nanti bisa ditambahkan lagi di devs-nya gitu. Alhamdulillah sudah sampai di situ, sehingga dari prediksi kami, dari rencana kami, bulan Desember nanti, insya Allah sudah bisa kelar. Oke. Kemudian dari evaluasi keefektifan bentuk, program kerja sudah berjalan dengan efektif dan juga sesuai dengan tujuan poker, dan pelaksanaan juga sudah sesuai dengan Lemperlaksus yang memang sudah rencanakan dari awal. Sedang dalam tulisan laporan yang tadi seperti saya ceritakan sebelumnya, pelaksanaan ini berjalan sepanjang kepengurusan. Oke, rencana strategisnya proses selanjutnya harapannya ya bisa menindaklanjuti hasil devs yang kami buat kali ini gitu. Kemudian banyak evaluasi lagi dari BEM, dari OR, ya, untuk jika terjadi kekurangan, makanya tadi kita salah satu rencana strategis kami adalah kami ngobrol-ngobrol dengan lembaga-lembaga lain. Gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Terakhir, kesimpulannya adalah balik lagi memang saya merasa bersyukur punya BP-BP yang memang selalu saya rasa itu punya semangat yang tinggi gitu, belajar di OR, sehingga relatif lebih mudah dan pengerjaan di OR ini. Gitu. Karena mereka bisa menyelesaikan kewajiban dan jawabannya dengan baik di tengah kejadian kayak gini gitu, kejadian COVID-19 dengan PDJ tetap bisa dengan baik, gitu. Inisiatif, komitmen dengan baik. Rencana strategis bidang untuk P3 tahun depan dapat membagi waktu dengan baik terbulan ini, karena ya balik lagi kesibukannya tentunya bukan cuma untuk BEM, untuk akademis, untuk kegiatan lain di luar akademis, dan masih banyak lagi gitu ya, memang akan sangat mungkin dilaksanakan pada triwulan sekarang. Seperti saya yang lagi misalnya sekarang lagi kafe, lagi skripsian juga, dan lain-lain gitu. Untuk triwulan selanjutnya yang mana triwulan 3B ya tentunya karena triwulan terakhir harus menyelesaikan dengan baik seluruhnya yang sudah diarahkan, menyelesaikan evaluasi-evaluasi yang mungkin masih ada, sehingga ya bisa menyelesaikan kepengurusannya dengan baik, menimbulkan prediksi yang baik, dan memberikan dampak yang memang juga sangat berdampak. Dan sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.